Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini aku mau sedikit menjelaskan mengenai salah satu algoritma dalam sorting data, yaitu merge sort. Secara bahasa, merge sort berarti mengurutkan data dengan cara menggabungkan. Nah, simak penjelasan dari aku bakal ngasih ilustrasi dari algoritma merge sort beserta implementasinya menggunakan bahasa pemrograman Python. Sekarang kita ke ilustrasi dari merge sort agar proses pengurutan datanya bisa lebih mudah dipahami. Di sini disajikan 8 bilangan yang belum diurutkan dan akan diurutkan secara urut naik atau ascending. Bilangannya ada 5, 2, 4, 7, 1, 3, 2, dan 6. Karena konsep pada merge sort adalah divide dan conquer, maka langkah pertama yang perlu kita lakukan adalah membagi array menjadi 2 bagian, di mana yang tadinya satu array terdiri dari 8 elemen menjadi 4 elemen karena 8 dibagi 2 sama dengan 4. Di sebelah kiri ada 5, 2, 4, dan 7. Dan di sebelah kanan ada 1, 3, 2, dan 6. Array dengan 4 elemen ini dibagi menjadi 2 bagian lagi, sehingga setiap array memiliki 2 elemen. Di sini ada 5, 2, kemudian 4, 7, 1, 3, dan 2, 6. Array-array ini masih bisa dibagi menjadi 2 bagian lagi, sehingga setiap array hanya memiliki 1 elemen. Sehingga array yang dihasilkan ada 8 buah, yaitu 5, 2, 4, 7, 1, 3, 2, dan 6. Dari sini array sudah tidak bisa dibagi menjadi 2 bagian lagi, sehingga tinggal kita urutkan sembari digabungkan kembali. Dari satu elemen itu digabungkan menjadi 2 elemen sembari diurutkan dari kiri, berarti 5 dengan 2 itu diurutkan. Karena 2 lebih kecil daripada 5, maka urutannya menjadi 2 dan 5. Kemudian antara 4 dan 7 itu lebih kecil 4, maka digabungkan menjadi 4 dan 7. Selanjutnya antara 1 dan 3 itu digabungkan menjadi 1, 3. Kemudian yang terakhir itu antara 2 dan 6 digabungkan menjadi 2 dan 6. Nah, dari sini array-array dengan 2 elemen tersebut digabungkan menjadi 4 elemen. Array 2, 5 itu digabungkan dengan array 4, 7 sembari diurutkan sehingga menjadi 2, 4, 5, dan 7. Kemudian di sebelah kanan ada array 1, 3 dengan array 2, 6 digabungkan dan diurutkan menjadi 1, 2, 3, dan 6. Dari sini array-array dengan 4 elemen digabungkan menjadi 1 sehingga menjadi array yang utuh kembali, yaitu array dengan 8 elemen sembari diurutkan secara urut naik menjadi 1, 2, 2, 3, 4, 5, 6, dan 7. Nah, dari sini pengurutan data melalui algoritma merge sort sudah selesai dan data sudah terurut. Selanjutnya mengenai implementasi program dari merge sort, langsung saja kita buka melalui IDE. Saya akan menjelaskan implementasi program dari algoritma merge sort menggunakan bahasa pemrograman Python. Jadi pada program merge sort itu digunakan sebuah fungsi atau function yang digunakan untuk mengurutkan datanya. Di sini saya menamakan function tersebut dengan nama merge sort yang akan mengeksekusi array yang bernama R. Function dimulai dengan percabangan if, di mana if length R lebih dari 1, maka proses akan dilanjutkan. Length R adalah panjang dari array atau banyak data yang terdapat pada array. Di sini contoh array-nya
itu ada 8 elemen, sehingga length R sama dengan 8. If 8 lebih dari 1, kondisinya benar, maka proses bisa dilanjutkan. Kenapa harus lebih dari 1? Karena apabila suatu array dengan elemen kurang dari atau sama dengan 1, maka tidak perlu dilakukan pengurutan data. Nah, di dalam percabangan if ini kita membuat dua array yang sebenarnya ini merupakan sub-array dari R dengan nama left R dan right R. Karena pada konsepnya itu kan merge sort itu adalah divide dan conquer, di mana membagi array menjadi dua bagian, sehingga katakanlah dua bagian tersebut adalah bagian kiri dan bagian kanan. Di sini bagian kiri kita beri nama left R, dan bagian kanan kita beri nama right R. Untuk elemen-elemennya, untuk left R terlebih dahulu itu diambil dari elemennya R, itu mulai dari indeks ke 0 hingga indeks ke length R dibagi 2, atau 8 dibagi 2 sama dengan 4. Jadi elemennya diambil dari indeks ke 0 hingga indeks ke 4. Kemudian untuk right R itu elemennya diambil dari array elemen ke length R per 2 hingga selesai. Maksudnya elemennya diambil dari elemen indeks ke 5 sampai ke 8. Setelah membuat sub-array, kita menuju ke proses selanjutnya, yaitu recursion. Recursion adalah fungsi yang memanggil dirinya sendiri. Karena di sini kan functionnya itu bernama merge sort. Kemudian ternyata di dalam merge sort itu sendiri dijalankan lagi function tersebut. Bedanya pada array yang dieksekusi. Kalau pada function utamanya itu yang dieksekusi adalah array R, dalam recursion itu yang dieksekusi adalah left R dan right R. Seperti itu. Kemudian ke proses selanjutnya mengenai proses merge, itu yang pertama dilakukan inisialisasi variabel. Di sini digunakan variabel I, J, dan K, yang ketiganya diberi nilai awal 0. Di sini variabel I digunakan sebagai indeks dari left R, kemudian variabel J sebagai indeks dari right R, kemudian variabel K sebagai indeks dari merge R. Untuk proses pengurutan data secara merge sort itu dilakukan dengan perulangan while. Di sini digunakan 3 while dengan masing-masing kondisinya berbeda-beda. Yang pertama itu while dimana mempertimbangkan kedua sub-array, yaitu mempertimbangkan left R dan right R, sehingga while yang digunakan adalah while I kurang dari length left R dan J kurang dari length right R. Maka proses yang dijalankan itu menuju ke percabangan if else. Di sini if left R indeks ke I kurang dari right R indeks ke J, maka proses yang dilakukan adalah R indeks ke K sama dengan left R indeks ke I. Maksudnya nilai dari left R indeks ke I itu disimpan di dalam R indeks ke K. Setelah itu dilakukan increment pada variabel I. Jika kondisi if tersebut tidak terpenuhi, maka yang dijalankan adalah else, di mana prosesnya adalah R indeks ke K sama dengan right R indeks ke J, atau nilai dari right R indeks ke J itu disimpan di dalam R indeks ke K. Di sini yang dilakukan increment adalah J. Nah, setelah percabangan if else ini dijalankan, itu dilakukan increment pada variabel K. Itu while yang pertama.
While yang kedua itu mempertimbangkan left R saja, sehingga mengabaikan right R. While yang digunakan adalah while I kurang dari length left R, maka proses yang dijalankan adalah R indeks ke K sama dengan left R indeks ke I. Kemudian dilakukan increment pada variabel I dan variabel K. Kemudian while yang ketiga itu mempertimbangkan array yang right R, sehingga while-nya adalah while J kurang dari length right R. Proses yang dilakukan adalah dengan menyimpan nilai yang ada pada right R indeks ke J pada array R indeks ke K. Di sini yang dilakukan increment adalah variabel J dan variabel K. Nah, itu function yang digunakan untuk melakukan pengurutan data menggunakan algoritma merge-sort. Kemudian, untuk dapat menjalankan function tersebut, di bawahnya dilakukan pemanggilan function. Terlebih dahulu diinputkan array yang akan diurutkan. Di sini sudah dimasukkan di dalam program menggunakan variabel rtest. Itu ada bilangan 2, 3, 5, 1, 7, 4, 6, dan 0. Kemudian di sini di print atau dicetak isi dari array yang belum diurutkan tersebut. Setelah itu baru dilakukan pemanggilan fungsi, yaitu merge-sort, dengan yang dieksekusi adalah rtest, yaitu nama variabel yang digunakan di sini, atau nama array-nya. Nah, setelah fungsinya dipanggil, maka dilakukan pencetakan hasil dari pengurutan menggunakan print sorted array in ascending order, atau urutan array yang telah diurutkan secara urut naik itu bagaimana, seperti itu. Untuk hasil programnya sebagai berikut. Nah, ini hasilnya tampil di sebelah kanan. Hasil pengurutan datanya adalah 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan 7. Dari sini, implementasi program dari merge-sort selesai.